Kematian seorang presiden, perdana menteri, atau raja sebuah negara memang selalu membawa dampak besar bagi negara mereka. Mulai dari politik, sosial, dan ekonomi jelas akan berguncang. Apalagi kalau penyebab kematiannya bukan penyakit dan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Kekacauan hebat jelas bisa terjadi di negara yang kehilangan pemimpinnya. Nah, makanya keamanan para pemimpin dunia tadi ada di tingkatan yang sangat menakjubkan. Bahkan dari banyaknya pemimpin dunia, ada tokoh yang berulang kali selamat dari upaya pembunuhan seperti yang bakal kita bahas kali ini di video ini. Pertama, mari kita mulai dari pemimpin dunia yang jelas kita kenal, yaitu Vladimir Putin. Presiden Rusia ini tidak dipungkiri memiliki banyak haters. Haters dalam negerinya dibuktikan dengan upaya kudeta dari pasukan Wagner yang dipimpin salah satu mantan orang kepercayaannya. Di luar negeri, jangan tanyakan lagi. Dukungan negara-negara NATO dan Amerika Serikat pada Ukraina dan sanksi yang dijatuhkan ke Rusia semenjak dipimpin oleh Putin sudah jadi bukti konkret kalau Putin punya banyak haters di luar Rusia. Makanya saking banyaknya haters yang dia miliki, aksi upaya pembunuhan yang ditujukan untuknya juga banyak. Setidaknya dari yang diberitakan, Putin ini sudah lolos dari berbagai upaya pembunuhan. Mulai dari tahun 2002, saat kunjungannya ke Azerbaijan, dirinya diincar oleh orang yang terafiliasi dengan pasukan pemberontak di Afghanistan dan juga Chechnya. Kemudian pada tahun 2003, saat kunjungannya di Inggris, Putin menjadi sasaran dari seorang mantan pasukan khusus Rusia yang berencana menembak Putin menggunakan sniper. Tahun 2012, ada lagi saat menjelang pemilu Rusia. Atas kasus percobaan pembunuhan ini, 2 orang ditangkap di sebuah desa dekat Laut Hitam. Pada kesempatan lainnya juga, ada yang memberitakan kalau Putin sempat menjadi sasaran dalam perjalanannya ke tempat kerja. Dalam sebuah tol, didapatkan hingga 40 kg peledak. Salah satu kasus yang paling menarik terjadi di tahun 2023 kemarin, tepatnya pada 2 Mei 2023, di mana kantor Putin di Kremlin diserang menggunakan drone. Drone ini datang dari pihak Ukraina yang memang terlibat konflik hebat dengan Rusia. Drone ini berhasil dicegat dengan baik. Nah, menariknya, pengakuan dari Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina Mayor Jenderal Kirilo Budanov mengaku kalau serangan tersebut dibiayai Amerika Serikat. Pihak Rusia pun merespon lewat wakil resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang menyinggung Amerika Serikat. Di mana harusnya Amerika tidak membuang uang membiayai teroris dari Ukraina, melainkan harusnya berinvestasi untuk keamanan mereka yang baru saja kecolongan dalam kasus penyerangan Trump. Menyinggung tentang kasus terbaru Donald Trump di tahun 2024 di mana telinganya terkena peluru saat berkampanye. Nah, kasus tersebut ternyata bukan yang pertama loh untuk Trump. Mantan Presiden Amerika yang selalu kontroversial ini sudah berulang kali mengalami upaya pembunuhan. Untungnya terus selamat. Di tahun 2017, Trump berada dalam sebuah kasus upaya pembunuhan unik yang dilakukan seorang pria bernama Gregory Lee Langone asal Dakota. Langone mencuri sebuah forklift dengan tujuan untuk mencelakakan Trump dengan cara menggulingkan mobil kepresidenan. Kemudian di tahun 2018, secara mengejutkan seorang veteran Angkatan Laut Amerika Serikat bernama William Slide Ellentree mengirimkan surat beracun pada Trump. Alasannya, dia ingin mengirimkan sebuah pesan yang tidak dijelaskan lebih lanjut. Atas kiriman surat tersebut, Ellentree didakwa dengan 7 dakwaan berbeda dengan hukuman mencapai 10 tahun. Kiriman surat beracun ke Trump juga terjadi 2 kali. Di mana tahun 2022, seorang pria berkewarganegaraan ganda Prancis-Kanada bernama Pascal Ferrier harus mendekam selama 20 tahun di penjara Amerika Serikat karena mengirimkan surat beracun pada Trump. Nah, jika Trump kembali menang pemilu di tahun 2024 ini, sepertinya Trump harus was-was karena mungkin saja akan masih menjadi incaran upaya pembunuhan lagi. Bicara soal upaya pembunuhan untuk seorang tokoh dunia, kita tentu tidak melupakan sosok Fidel Castro, Presiden Kuba yang menjabat dari tahun 1976 hingga 2008 ini adalah musuh bebuyutan Amerika Serikat. Pemimpin Kuba ini bahkan telah melewati 638 upaya pembunuhan yang dilakukan oleh CIA. Fidel Castro pernah bilang, andai kasus upaya pembunuhan adalah sebuah hal yang dipertandingkan dalam Olimpiade, maka Fidel Castro ini bakal memenangkan medali emas. 638 kasus upaya pembunuhan yang dilakukan itu tentu saja datang dari berbagai jenis. Bukan cuma seperti sabotase atau menempatkan penembak jitu,
Namun berbagai cara aneh dan membingungkan turut dilakukan oleh CIA untuk membunuh Fidel Castro. Mulai dari memodifikasi hal kesukaan Fidel Castro. Contohnya, membuat kerang yang mampu meledak dan juga cerutu yang diberi racun. Fidel Castro pada masa itu juga sangat senang dengan perawatan wajah. Juga dikirimkanlah sebuah hal yang tidak kalah aneh, yaitu krim wajah beracun yang dijual oleh seorang pelancong yang dikirim oleh CIA. Kemudian yang paling unik nih adalah mengirimkan mantan pacar Fidel yaitu Marita Lorenzo untuk memberikan pil beracun. Wah, udah kayak film-film. Nah, seperti yang kita tahu, ide unik bin aneh yang dimiliki CIA ini tidak ada yang berhasil. Fidel Castro akhirnya pun meninggal pada 2016 karena memang usianya udah uzur, yakni 90 tahun. Long life banget ya hidupnya. Sekarang kita berpindah ke pemimpin asal Palestina Yasser Arafat. Pria yang satu ini juga sudah berulang kali lolos dari upaya pembunuhan yang ditujukan padanya dari Israel. Beragam upaya terungkap dalam buku Rise and Kill First, karya Roman Bergman yang merupakan seorang jurnalis dan juga penulis asal Israel. Secara detail, beberapa pembunuhan yang ditujukan Yasser Arafat dijelaskan di buku tersebut. Salah satunya datang pada 23 Oktober 1982 saat sebuah jet tempur Israel sudah meminta izin untuk menembak sebuah pesawat komersial di atas Laut Mediterania. Pesawat komersil ini diyakini ditumpangi Yasser Arafat. Namun ternyata pesawat tersebut berisi 30 anak-anak terluka yang dilarikan untuk perawatan intensif di Mesir bersama saudara laki-laki Yasser Arafat yang emang mirip. Tindakan di tahun 1982 tersebut sebenarnya tidak etis, karena pertempuran politik malah menargetkan warga sipil. Tapi, apa mau dikata, perintah tersebut datang dari Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel yang dianggap paling kejam dalam sejarah negara tersebut. Saking ngebetnya, Ariel Sharon bahkan memerintahkan jet tempur Israel meluncur 5 kali dalam 9 minggu untuk mengidentifikasi pesawat komersil yang ditumpangi Yasser Arafat. Namun untung saja, misi ini tidak pernah melakukan serangan nyata. Selain upaya penembakan pesawat komersil, dalam buku yang sama, Roman Bergman juga mengungkapkan beberapa cara lain yang pernah dilakukan Israel untuk membunuh Yasser Arafat. Mulai dari melakukan interview palsu dengan menyuruh agen rahasia dari Israel menyamar sebagai wartawan, hingga melakukan cuci otak pada beberapa aktivis pro-Palestina dalam lingkaran utama Yasser Arafat. Kemudian, masih banyak lagi tapi tidak ada yang berhasil. Arafat sendiri meninggal dunia akibat serangan stroke pada tahun 2004 di usianya yang ke-75. Di bagian terakhir kita menuju ke pemimpin Indonesia yang paling diakui oleh seluruh dunia. The one and only Presiden Soekarno. Sebagai orang yang paling penting di Indonesia dan di mata dunia, berani menentang poros Amerika dan poros Uni Soviet, kemudian membentuk gerakan non-blok bersama beberapa pemimpin dunia yang lain. Karakter eccentric dari Soekarno sering membuat dirinya berada di situasi upaya pembunuhan. Dalam rangkaian berbagai kasus yang terjadi, beberapa kasus upaya pembunuhan Soekarno yang terkenal. Mulai dari kasus granat Cikini tahun 1957 yang dilakukan oleh 3 orang antek DITII dan menjatuhkan 9 korban tewas dan 100 lebih luka-luka. Upaya pembunuhan menggunakan granat yang ditujukan Soekarno tidak menjadi yang terakhir. Karena tahun 1962 kejadian sama terjadi di Makassar. Dan tahun 1964 kejadian serupa kembali terjadi di Bogor. Kemudian ada juga penembakan Istana 1960. Pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar menembaki Istana Presiden. Maucar diketahui merupakan bagian dari Permesta. Penembakan lain juga ditujukan pada Soekarno terjadi di lain waktu. Tahun 1962 terjadi saat Idul Adha. Dan ada juga penembakan yang dilakukan anak buah Kahar Muzakar di Makassar. Untung saja tidak satupun upaya berhasil hingga kekuasaan Soekarno digulingkan tahun 1965. Soekarno tutup usia di 69 tahun pada 21 Juni 1970 akibat sakit. Nah, melihat dari semua kasus yang udah dibahas tadi, tidak bisa dipungkiri ya, kalau selalu aja ada oknum yang nekat ingin mencelakakan tokoh pemimpin negara yang telah mendunia. Makanya, keamanan dan pemimpin-pemimpin dunia ini emang harus ada di tingkat yang sangat sempurna untuk menggalakkan segala upaya pembunuhan yang akan terjadi di kemudian hari.